Selamat datang di ibadah kedua GSJ Perjanjian Baru pada minggu ini. Saya percaya kita semua datang dengan penuh keyakinan akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti khotbah Pastor Gerald tadi pagi bahwa kebaikan Tuhan bukan saja menerima tapi memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. 1 minggu yang lalu sampai hari ini pasti ada sesuatu yang terjadi yang menyatakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari renungkan kebaikan Tuhan, menyiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari apa yang kita punya, suara kita, tangan kita, biar ibadah hari ini, pujian penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Mari kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan
bersama dan nyanyikan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Engkau layak hidup. Engkau layak kudus. Terima penyembahan kami Tuhan. Terima hormat kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi Raja, bagi Tuhan kami. Haleluya. Let our King be lifted Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Dengan iman nyanyikan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Kami tenang bersamamu, kami aman di dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau kota benteng kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Segala kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang datang dengan beban bersuka cita karena Engkau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Segala kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin. Kita bisa lihat samping kiri kanan muka belakang, berikan salam sehat. Biar pujian kita, kami naikkan yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Tuhan hadir di tempat ini, amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melawat
Haleluya. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Biar sukacita surga penuhi setiap kami. Amin. Simak sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Segala kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya untuk persembahan yang pertama dijalankan. Yang bertugas bisa mempersiapkannya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh ada lagi dalam kebaktian di hari ini Tuhan. Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati apa yang kami berikan Tuhan, biarlah berguna bagi pelebaran pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati kami yang memberi, yang belum memberi juga Tuhan yang kami memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap
temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu. Mari kami semua bangkit berdiri bersama untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk kali kesekiannya. Kami ada dalam bait-Mu, kami ada dalam rumah Tuhan. Kami menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu karena Engkau Allah Tuhan yang patut dipuji, disembah.
Terima kasih buat waktu yang terbaik yang Kau berikan buat kami di tengah kesibukan kami. Kami bisa ada di dalam pertemuan ibadah bersama-sama. Berkati kami. Dan sekarang kami siap mendengar firman Allah. Bicara buat kami. Roh Kudus, bantu kami untuk kami memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca apa yang ada dalam Lukas pasal 19 mulai ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Baik, kita akan melihat bahwa bacaan yang baru kita baca menyangkut paut ada sebuah perjuangan dan usaha keras. Ada sebuah kerja keras. Kerja keras yang tidak memperhatikan hambatan dan kekurangan, yang pada akhirnya menghasilkan yang terbaik. Kerja keras ini bukan berarti bahwa Sakeus tidak bekerja keras. Dia seorang yang bekerja keras sehingga ia menjadi seorang kepala di sebuah kantor pajak pada zaman itu. Ia bekerja keras sehingga ia menjadi seorang yang kaya. Dia bekerja keras karena sebab itu dia sampai kepada puncak reputasi. Yaitu menjadi kepala, menjadi orang kaya, menjadi orang yang dikenal. Namun dalam usaha kerja keras secara sekuler ini, secara dunia ini, tidak memberi kepada dia kepuasan yang sejati. Sekali lagi,
Dua, dia bekerja keras, dia berusaha keras. Zacchaeus try hard, dia kerja keras. Ayat yang keempat, kerja kerasnya menurut ayat 4 bilang, walaupun dia pendek, walaupun banyak orang menghambatnya, dia berupaya berlari mendahului. Ini upaya keras. Dia berupaya lari kasih tinggal hambatan itu. Lari kasih tinggal orang banyak itu. Lari lewat orang banyak itu. Itu yang pertama ayat 4 ini. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ini masalah juga. Sudah pendek, pasti orang pendek, tangannya juga pendek, kakinya juga pendek. Semua dayanya yang ada pada tubuhnya itu diukur dengan tubuhnya itu pendek. Naik pohon juga itu jadi masalah. Hambatan yang luar biasa, tidak tahu bagaimana dia naik pohon yang tinggi itu, berapa lama, berapa cepat. Mungkin susah payah, barangkali naik sedikit. Dia orang Kupang bilang taroso turun begitu. Dia tergelincir turun, naik lagi, naik lagi. Mungkin tergelincir 5-6 kali. Karena dia pendek, pegangan kurang bisa memeluk pohon kayu, pohon ara yang besar itu. Sangat sukar. Jadi dalam menghadapi obstacle atau handicap, dia tidak diam di situ. Dia tidak tinggal di situ. Tapi dia berlari, lari kasih tinggal semua, lari melewati semua, lari untuk bertemu dengan Yesus atau berusaha untuk bisa ketemu Yesus. Jadi upaya yang keras dalam hambatan yang besar itu. Pertama, dia lari mendahului orang banyak. Kedua, memanjat pohon ara. Kenapa saya bilang ini adalah hambatan sesi kedua? Tadi hambatan sesi pertama itu orang banyak, lalu dia pendek. Lalu ternyata hambatan-hambatan ini lewat upayanya yang keras, itu dia lari kasih tinggal hambatan orang banyak dan mendahului. Lalu yang berikut, dia berupaya naik pohon ara. Dan salah seorang pejabat naik pohon itu kan sesuatu yang jadi tantangan atau bagaimana waktu dia naik lalu dia berpikir orang lain menonton seorang kepala pajak naik pohon, seorang kaya naik pohon. Lalu bagaimana dia memiliki pemikiran, dia punya reputasi begitu hebat kok pergi naik di pohon ara, bikin apa? Ini tantangan semua. Biasanya pejabat kan bukan naik pohon, dia mesti naik Lexus toh, naik mobil mewah begitu. Dia mesti naik oto yang bagus. Ini naik pohon. Kalau zaman itu ya naiklah keledai yang bagus lah, yang baik, seperti yang dinaiki oleh para raja pada zaman itu atau unta. Tapi ini dia naik pohon. Kan ini sesuatu yang membuat secara umum harga diri atau prestise turun. Apalagi dia terkenal, apalagi dia kaya. Ini kan jadi olok-olokan buat dia. Ini hambatan yang besar buat dia. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Zacchaeus try hard. Zacchaeus berusaha keras. Dia sudah berusaha keras secara dunia sampai dia kepala kantor pajak, sampai dia kaya, sampai dia terkenal. Namun sekali lagi, ini menjadi tekanan kita. Itu tidak memberi kenyamanan, kepuasan. Dan dia berupaya untuk ketemu Yesus. Karena dia tahu dan dia dengar Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus mengampuni dosa, Yesus juru selamat. Tapi waktu dia mau ikuti Yesus, berusaha keras di bagian ini, hambatannya luar biasa, orang banyak jadi penghalang. Kedua, keadaan tubuhnya sendiri jadi penghalang. Tapi dia tidak jadikan penghalang-penghalang ini membuat dia untuk tidak bisa ketemu Yesus. Dia lari kasih tinggal, dia naik pohon tanpa melihat status sosialnya
harga dirinya, reputasinya, dia tinggalkan semua. Orang di Kupang ada duit sedikit saja, mau naik angkot saja malu. Mesti naik kendaraan pribadi. Ini naik pohon. Dan pasti dengan susah payah dia naik. Anda lihat orang cebol atau orang pendek itu berupaya naik pohon. Lihat di YouTube itu. Susah dia naik pohon. Sulit dia naik pohon. Yang ketiga, hasil daripada upaya keras yang melelahkan dari Sakeus. Dia berupaya lari itu melelahkan. Meliwati banyak orang. Kalau dia lari baru dia orang tinggi besar, langkahnya panjang, kurang melelahkan karena cepat sampai di tujuan. Tapi ini pendek, pasti langkahnya lebih pendek. Lalu setengah mati untuk melewati banyak orang, melelahkan. Lalu berupaya naik di atas pohon berulang-ulang kali. Barangkali dia tergerus turun atau tergelincir turun, melelahkan. Tapi apa hasilnya? Mari kita lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini hasilnya. Hasilnya pertama, Tuhan Yesus bilang turun. Sebenarnya turun dari mana? Turun dari segala kelelahannya, upaya kerasnya, sudah berlari, sudah berjalan, sudah naik pohon, sampai di atas pohon jantungnya berdetak makin keras karena salah-salah pegang ada kayu cabang yang kering, dia bisa jatuh, dia jatuh, kekayaannya dia kasih tinggal, jabatannya dia kasih tinggal, reputasinya dia kasih tinggal, semuanya dia kasih tinggal. Mungkin terjadi perdebatan yang hebat di dalam hatinya. Dia ada dalam kelelahan yang luar biasa. Sudah lari dalam keadaan terburu-buru. Napas belum sampai normal. Harus buru-buru naik ke atas pohon karena Yesus mau lewat. Sangat lelah, sangat capek. Tapi Tuhan Yesus bilang, turun dari kelelahan dan kekhawatiran dan lelah letihmu dan dari segala yang engkau sudah kerjakan dan engkau sudah buat. Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Jadi turun, aku mau menumpang di rumahmu. Dan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28, itu yang Yesus mau, itu yang Yesus kehendaki, itu yang Yesus sampaikan. Mereka yang berlelah-lelah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan Tuhan Yesus memberi kelegaan kepada Sakeus yang berlelah letih, berusaha keras dengan susah payah sampai naik di atas pohon dengan lelah letih. Yesus sampai di situ, terlaksana Matius pasal 11 ayat 28 yang berkata, marilah kepadaku, turunlah Sakeus. Semua yang letih lesu, engkau yang letih lesu berlari, naik panjat pohon ini, lalu engkau ada dalam keadaan yang tidak nyaman. Engkau berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaannya apa? Itu Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Aku tinggal di rumahmu. Lalu bagian B, setelah Sakeus turun dari kelelahan dan bebannya dan Yesus menumpang di rumahnya, apa yang terjadi? Lahir kesadaran untuk mengasihi sesama dan mengakui kesalahannya. Sebelum berupaya keras jumpa Yesus, dia belum
mengasihi sesama. Bahkan tagih pajak bisa-bisa saja suruh tagih 100.000, dia tagih 200.000, bikin susah orang banyak, tidak mengasihi orang kan. Bahkan dia kumpul harta kekayaan, dia menikmati sendiri dalam kehidupan hedoismenya, dalam kesenangan sendiri. Tetapi waktu Yesus bilang turun dari semua upaya lelah letihmu, dalam kebeban beratmu aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia turun dari atas pohon, Yesus memberikan kelegaan dengan tinggal di rumahnya, hidup bersama dengan dia untuk beberapa waktu di situ. Anda lihat muncul kesadaran mengasihi orang lain. Susah kita mengasihi orang lain kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan kita. Lahirlah kesadaran untuk mengasihi sesama dan mengakui kesalahannya. Ini dibuktikan dengan ayat yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebelum Yesus masuk dia tidak tahu itu. Mengasihi orang, tolong orang, berkorban buat orang. Dia hanya kumpul semua buat dia punya diri. Dan dia tidak pernah tahu bahwa dia berdosa. Dia tipu orang itu berdosa, dia tidak tahu. Dia bohong sama orang itu berdosa, dia tidak tahu. Tapi waktu Yesus masuk di dalam rumahnya, dalam kehidupannya, dalam ruang lingkupnya, dia mulai tahu apa itu mengasihi sesama. Dia mulai tahu apa itu kesalahan dan dosa. Dan dia mengakuinya. Saya baca sekali lagi. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan waktu Tuhan sudah masuk di rumahnya, Tuhan, setengah dari milikku. Ini luar biasa. Sebelum Yesus masuk, jangan setengah. 1 peser pun dia tidak mau kasih siapa-siapa. 10 rupiah pun dia tidak mau kasih siapa-siapa. Tapi waktu Yesus masuk, kasih mulai berkobar-kobar. Sampai dia bilang, setengah dari hartaku saya akan berikan kepada sesama. Kepada orang miskin, orang susah. Mulai ada muncul dan lahir rasa cinta, rasa mengasihi, rasa belas kasihan mulai muncul di hatinya untuk orang lain. Waktu dia berusaha keras untuk menjadi kepala pajak, untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang terkenal, tidak pernah itu ada dalam pikirannya. Tidak pernah ia rasa dia berdosa, tidak pernah dia berpikir bagaimana bantu orang, menolong orang, tidak pernah. Dan keadaan sudah memiliki semua, juga tidak memberi dia kepuasan dan rasa nyaman. Dalam usaha kerja yang berhasil itu, usaha keras itu. Dan akhirnya dia pindah kepada usaha keras untuk jumpa Yesus. Dan waktu jumpa Yesus, Yesus bilang, turun dari lelah letihmu dan dari upaya kerasmu. Turun dari sana, aku mau nginap di rumahmu. Aku mau tinggal di rumahmu. Dan waktu Yesus ada di dalam rumah mereka, rumah dari Zakeus, ini yang terjadi. Berkobar-kobar cinta kepada sesama. Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dari kapan dia berpikir ini? Waktu dia kaya? Waktu dia kepala pajak? Waktu dia punya nama terkenal, punya reputasi? Tidak. Waktu Yesus masuk dalam rumahnya. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Kasih dan cinta akan sesama lahir dan muncul ketika Yesus ada di dalam rumah kita. Ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, kita akan cinta sesama, kita akan cinta pekerjaan Tuhan, kita akan cinta orang-orang di sekeliling kita untuk kalau bisa mereka juga diselamatkan dan mengecap rahmat dan anugerah Tuhan. Ada amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Lalu yang kedua, barulah orang tahu bahwa dia orang berdosa. Sebelum Yesus masuk, kita tidak pernah pikir kita orang berdosa. Kita baik saja. Kita anggap kita
hebat-hebat saja. Kita anggap bahwa kita tidak ada masalah. Kita anggap bahwa kita tidak ada persoalan. Kita anggap bahwa saya baik-baik saja. Tapi waktu Yesus masuk di rumahnya, terjadi kebangkitan gairah mengaku dosa. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, kutipu, kuambil dengan paksa, kubohong, kira-kira begitu. Dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kalau dia buat dosa, dia akan mengaku 4 kali, saya salah, saya salah, saya salah. Kalau dia menipu, dia akan mengaku dan kembalikan 4 kali, saya salah, saya tipu, saya bohong. Kalau dia bersinah, dia akan mengaku 4 kali, saya bersinah, minta maaf, minta ampun, minta ampun. Kalau saya mencuri, saya mengaku 4 kali, saya mencuri, maaf, maaf. Kalau saya omong kotor, 4 kali saya mengaku, saya omong kotor, saya omong kotor. Hal ini bisa terjadi kalau pertama ada upaya keras jumpa Yesus. Yang kedua, kalau Yesus berteriak, turun dari seluruh beban dan tanggungan dan lelah letihmu, dan kita turun. Lalu yang ketiga, Yesus tinggal dalam rumah kita. Pasti terjadi 2 hal ini. Kita mengasihi sesama, pasti kita mengasihi Tuhan, dan pasti kita menyadari kita orang berdosa yang perlu mendapatkan pengampunan. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, hambatan berikutnya, kita sudah mengaku dosa, kita sudah mulai menyatakan mengasihi sesama, tidak melukai sesama lagi seperti Zakeus lakukan. Ternyata tantangan tidak berhenti dalam perjalanan mengiring Tuhan. Pandangan Tuhan tidak sama dengan pandangan manusia. God's view is not the same as human views. Pandangan manusia terhadap seseorang tidak sama dengan Tuhan punya pandangan. Yesus berkata, Zakeus, aku mengasihimu, turun dari atas itu pohon. Engkau orang berdosa, aku mengasihimu, turun. Seperti dalam ayat 5 dan ayat 10. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, Zakeus ini siapa? Tukang omong kosong kan? Kan bukti. Dia bilang, saya sudah tipu berapa banyak orang pun duit, saya kasih kembali 4 kali. Zakeus ini kan egoistis sekali, individualistis. Dia tidak pernah pikir orang lain. Dosanya banyak, berarti dia orang berdosa. Tuhan bilang, turun dari bebanmu. Matius 11 ayat 28. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus hadir memberi kelegaan. Yesus hadir memberi transformasi. Yesus hadir memberi perubahan. Yesus hadir membangkitkan gairah mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Dan sadar akan dosa. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari semacam Zakeus itu. Menyelamatkan semacam Zakeus itu. Yaitu yang hilang seperti Zakeus. Hilang di dalam jabatan, hilang dalam kekayaan, hilang dalam reputasi, namanya besar, hebat. Hilang di sana sampai tidak pernah mengasihi orang, tidak pernah menyadari diri dosa. Yesus cari. Dan Yesus berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang atau yang berdosa. Tapi bagaimana dengan people around
that place. Bagaimana dengan orang-orang di sekeliling itu? Manusia bersungut-sungut dan berkata, Sakeus orang berdosa. Bukti dalam ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Rumah siapa? Rumah Sakeus. Di mata orang di sekeliling, waktu Yesus masuk dalam hidup kita dan buat pembaruan, orang dunia masih menilai kita orang berdosa. Tapi di mata Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Orang-orang yang didapatkan oleh Dia. Oleh karena itu, cintakan Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Jadi kalau ada orang di sekitarmu mengolok-olokmu dan tidak setuju dengan perjalanan rohanimu, bahkan memfitnahmu, bahkan menyindirmu karena engkau mulai melangkah dalam pertobatan, ingat, mata Tuhan, pandangan Tuhan beda dengan pandangan mereka. Pandangan Tuhan, Tuhan datang, anak manusia datang untuk mereka yang hilang. Tapi pandangan manusia tetap berpikir bahwa orang itu hilang terus, orang itu orang berdosa. Yesaya 55 berkata, beda pikiran Tuhan dan pikiran manusia, seperti langit dengan bumi, seperti utara dengan selatan, timur dengan barat. Manusia selalu melihat kita sebagai orang bersalah, tapi Tuhan melihat kita sebagai orang terhilang yang Dia dapatkan. Sekali lagi berikan sanjungan bagi Tuhan. Maka itu dalam kekristenan itu beda dengan agama-agama yang banyak di dunia ini. Bedanya apa? Agama-agama di dunia ini mengajarkan mereka harus cari Tuhan dengan segala macam upaya yang keras untuk mendapatkan Tuhan. Tapi kekristenan, Tuhan yang mendapatkan umatnya. Beda. Sebelum kita cari Tuhan, Tuhan yang cari kita lebih dahulu. Sebelum kita tahu tentang kebenaran seperti Sakeus, Tuhan yang cari, dapatkan dia dan berkata, turun dari beban, dari lelah letihmu, aku mau nginap di rumahmu. Sama seperti Missio Dei, sebelum manusia jatuh dalam menyadari sebagai orang berdosa, warisan dari Adam dan Hawa, justru Tuhan yang turun dari sorga mendapatkan manusia berdosa. Dengan dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan lebih dahulu anaknya. Lalu baru diikuti siapa mau percaya, dia selamat. Bukan nanti siapa mau percaya, baru dia kirim anaknya. Bukan, dia kirim anaknya lebih dahulu. Baru siapa yang mau percaya. Berarti Tuhan yang cari manusia, bukan manusia yang cari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang sama Sakeus, turun dari lelah letihmu, perjuanganmu, segala upayamu. Mari saya mau tinggal di rumahmu. Lalu apa substansi mengenai upaya keras dari Sakeus hari ini? Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca firman Allah dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Dia. Itu upaya keras kita. Upaya keras ini bukan adalah awal untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan sudah tersedia. Upaya keras ini adalah pernyataan kita didapatkan oleh Tuhan. Seperti Sakeus, upaya keras yang muncul kemudian yaitu dia sadar akan kasih sesama manusia, dia sadar bahwa dia orang berdosa. Kita mesti ada upaya keras seperti itu. Dan saya percaya pagi ini kita menjadi orang-orang yang diberkati ketika kita dengar suara itu. Turun dari semua kerja keras yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sakeus sudah kerja keras sampai dia kaya, sampai dia punya jabatan, dia punya nama besar.
Tapi Tuhan bilang turun. Engkau harus kejar, kerja keras dengan bangkitkan, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, sadar sebagai orang berdosa. Karena aku datang untuk orang berdosa. Orang boleh bilang dia orang berdosa. Tapi Yesus bilang dalam ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia punya pandangan Sakeus berdosa. Sepertinya tidak ada jalan kelepasan. Padahal Yesus datang untuk kelepasan itu. Pengampunan itu, penyucian itu. Supaya doa Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 16 dan 17. Di mana aku dan Bapa ada, mereka pun harus ada. Bersama-sama supaya kita satu adanya. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yang kelima, lebih dari semua itu adalah keselamatan yang kekal diberikan oleh Tuhan Yesus. More than everything is eternal safety given by God Jesus Christ. Di dalam ayat 9 dan 10 kata Yesus kepadanya, jadi lebih daripada setelah Sakeus berkata, aku mau berperilaku mengasihi sesama. Aku menyadari aku orang berdosa. Lebih dari itu semua Tuhan Yesus omong begini. Kata Yesus ayat 9 dan 10 kepadanya, kepada Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Lebih daripada jabatan kepala pajak. Lebih daripada harta dan kekayaan. Lebih daripada reputasi, nama besar di bumi. Karena kalau kita mati, jalan kasih tinggal itu semua. Tapi keselamatan waktu kita mati, kematian adalah jembatan emas. Jembatan emas, penyeberangan ke surga. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Telah terjadi jembatan emas keselamatan. Menyeberang ke surga. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari. Seperti Sakeus. Seperti kita. Karena itu mari kita mau katakan kepada Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab upayaku tanpa intervensimu, aku tidak menikmati kehidupan kekal mulai dari sini. Sampai aku menyudahkan hari hidupku di atas bumi ke kehidupan yang kekal. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri
matamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita berupaya keras buat kehidupan sekuler, ternyata Sakeus sudah mendahului kita dan dia tidak nyaman dan tidak puas di sana. Dan dia berupaya yang keras berikutnya untuk jumpa Yesus. Tapi berakhir dengan Yesus yang jumpa dia. Dan Yesus berkata, aku mau tinggal dalam rumah-Mu waktu Yesus ada. Sakeus yang tidak memahami mengasihi sesama, bergairah mengasihi sesama. Yang tidak pernah menyadari ada kesalahan, menyadari ada kesalahan. Lalu apa kata Yesus dalam statement terakhir? Hari ini keselamatan turun di atas rumah ini karena dia anak Abraham. Aku datang untuk mereka yang hilang. Bila firman Tuhan ini sedikit menyentuh hatimu sebagai orang muda, orang tua, suami, istri, aktivis gereja. Lalu Anda berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan beri saya bergairah untuk Engkau juga. Dan saya tahu usaha saya sulit ketemu Engkau. Tapi Engkau yang berinisiatif ketemu saya. Lalu Engkau membuat transformasi dalam hidupku. Bapak Ibu boleh angkat tangan bersama saya sebagai gembala Anda. Dan kita berdoa sama-sama. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Bapa di sorga, ini kami semua. Waktu kami dengar kebenaran ini, ternyata ada orang-orang yang sudah mendahului kami, yang sudah sampai kepada puncak keberhasilan. Seperti Sakeus. Menjadi kepala, menjadi orang kaya, terkenal. Tapi itu semua tidak memberi kenyamanan dan keamanan. Ternyata dia perlu Yesus. Itu berarti segala sesuatu boleh kami miliki.
Tapi Tuhan kasih ingat kami, semua tidak memberi jawaban kecuali Yesus. Yang memberi jawaban, memberkati kami, mengampuni kami, menyucikan kami, membebaskan kami. Dan membuat statement keselamatan ada dalam rumah ini. Keselamatan mengalir dalam rumah ini. Damai sejahtera mengalir dalam pribadi ini, dalam hidup keluarga ini. Dan menyertai mereka sampai ke seberang sana. Materaikan kebenaran ini di hidup kami. Tuhan, kalau seandainya kami belum sampai kepada kesadaran mengasihi Engkau dan sesama dan menyadari kesalahan kami, Tuhan, hari ini biar Engkau masuk ke hidup kami, rumah kami seperti masuk ke rumah Sakeus. Lalu dia menyadarinya dan mendapatkan kelepasan, pembebasan dan pemberkatan ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran ini dalam kehidup kami. Sebagai imam, kadim dan abdi Allah menyerahkan semua kami dalam tangan-Mu. Tunggui kami sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik. Terbaik, terbaik bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, firman yang luar biasa sudah kami dengar. Kami mengucap syukur, ada motivasi bagi kami siang hari ini untuk bagaimana kami mengikut Tuhan, mengejar Tuhan, mengupayakan untuk mendapatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, bertambah-tambah hamba-Mu, berkati hamba-Mu, dan tolong kami semua pada siang hari ini untuk kami penuh sukacita dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan memberi korban persembahan yang kedua. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil memberi, kita melihat dan menyaksikan pemberitahuan kebaktian kunjungan kita di rumah Ibu Elisrade di jalan masuk asrama tentara. Hari Rabu jam 5 sore. Sedangkan hari Jumatnya sementara di pending atau tidak dilaksanakan karena tanggal 29, 30, 31 konferensi misi, kebaktian misi. Mulai hari Sabtu jam 8.30 pagi seminar, lalu sore jam 5 KKR misi, lalu hari Senin pagi seminar dan sore KKR. Hari Minggunya itu kebaktian Minggu sebagai kebaktian misi juga. Dan kebaktian kedua diisi dengan upacara wisuda tamatan Institut Injil Interdenominasi Indonesia. Jadi harap kita semua bisa menghadirinya. Gereja ini sedang punya
panggilan membangun 2 buah gereja, satu di Oemova, lalu satu di Oetalu, semua di Oe semua. Yang di Oemova sekarang kita sudah drop besi, semen, dan jemaat di sana bergairah kerja. Fondasi begitu cepat, slov beton begitu cepat, tiang cor begitu cepat. Kemarin pendetanya telepon mereka akan slov buat cor ring bulknya, karena kita suruh kejar itu supaya tukang kap pergi ukur lalu bikin kap lalu cepat atap, walaupun rumah gedungnya belum selesai. Tapi mereka sudah bisa beribadah tahun ini di dalamnya, jangan diterpa hujan. Dan kalau mereka bikin acara Natal, jangan kena hujan. Lalu yang di Oetalu sudah selesai pengurukannya. Lalu minggu depan mulai ada tukang yang mulai mencor tiang-tiang supaya pekerjaan pembangunan ini terus berjalan. Dan kalau saudara tergerak untuk memberi sekecil apapun rupiah, Anda taruh dalam envelope dan tulis bahwa ini untuk pembangunan. Bendahara akan atur untuk pembangunan itu. Juga kita membantu misi luar negeri dan misi dalam negeri. Jadi kalau saudara tergerak untuk pekerjaan misi, sama saja. Sekecil apapun taruhlah di dalam envelope, tulis ini untuk misi. Karena tiap minggu kita harus kirim buat misi dalam negeri dan tiap bulan misi luar negeri. Dan dana-dana itu lumayan besar. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat untuk membantu pekerjaan-pekerjaan itu lewat kita. Puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada tolong angkat tangan. Tidak ada. Baik. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lupa hari Sabtu jam 8.30 mulai seminar. Lalu sore jam 5 mulai KKR. Mari kami nyanyi Priestly Blessing. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. The Lord will bless you, the Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will make His face shine upon you. And He will give you peace. And He will give you peace. And He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face
gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sebelum pulang rumah, angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now, receive grace, blessing, gift and love and compassion from our Lord God, the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus Parakletos, dan Roh Penghibur, terus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu. Till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Salam, selamat pagi. Jangan lupa kebaktian misi hari Sabtu jam 8.30 pagi, seminar sore jam 5 KKR. Juga hari Senin pagi jam 8.30 seminar dan sore KKR. Hari Minggunya kebaktian pertama, kebaktian misi juga, dan kedua kebaktian misi yang disertai dengan wisuda tamatan Institut Injil Interdenominasi Indonesia. Sekali lagi beritahukan kepada teman, sahabat, dan jemaat untuk menghadirinya. Your Excellency in Europe, in Middle East and Africa, Asia, in Australia and New Guinea and United States. Thank you for you join us in Sunday service this morning. We believe you get blessing and be blessed. And we ask you to pray for New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Soeharto 25, King City, so that become multiply in members and in spiritual. Thank you for your praying. God bless you. We hope we meet you at next week in Sunday service. See you. Bless you.